Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Syarofah NIM 193141071, kemudian Miftah Febri NIM 193141077, kemudian Arumaisah NIM 193141079, kemudian Fadilah Nur Aulia 193141083, dan yang terakhir Kamelia Rizky NIM 193141093 akan menjelaskan materi tentang demokrasi. Langsung saja kepada pemateri yang pertama, akan dijelaskan oleh Mbak Kamel. Saya, Kamelia Rizky dengan NIM 193141093 akan menjelaskan tentang hakikat demokrasi dan pilar-pilar demokrasi konstitusional. Nah, untuk yang pertama, hakikat demokrasi, di mana secara epistemologi kata demokrasi sendiri itu berasal dari dua kata, yakni kata demos dan kata kratos. Ini dua kata ini merupakan bahasa Yunani. Nah, kata demos sendiri ini berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sedangkan kratos itu berarti kekuasaan atau kedaulatan. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut bahasa bahwa demokrasi ini berarti dalam sistem pemerintahan kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Nah, kemudian untuk demokrasi menurut istilah itu dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya ada Joseph Schemer yang berpendapat bahwa demokrasi itu merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu pemerintah di mana individu itu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Nah, kemudian ada Sidney Hawk dan ada Philip C. Schmitter dan Terry Lynn Carl. Nah, dari tiga ahli tersebut menarik kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara itu memberikan penekanan pada kebebasan di tangan rakyat. Nah, itu tuh di tangan rakyat dalam penyelenggaraannya, dimana maksud dari di tangan rakyat ini mengandung tiga pengertian. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, kemudian pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Nah, pemerintahan dari rakyat sendiri itu mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Kemudian yang pemerintahan oleh rakyat itu berarti bahwa suatu pemerintahan itu menjalankan kekuasaan itu atas nama rakyat, bukan atas dorongannya sendiri. Kemudian yang ketiga, pemerintahan untuk rakyat, di mana hal ini tuh mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat ini kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Nah, untuk pilar-pilar demokrasi konstitusional sendiri itu ada 10. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan Maha Esa, kemudian demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia, kemudian yang ketiga itu demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negaranya, yang kelima itu demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan negara, yang keenam demokrasi yang menjamin otonomi daerah, yang ketujuh demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, kemudian yang kedelapan demokrasi dengan peradilan yang merdeka dan tidak memihak, kemudian yang kesembilan itu demokrasi dengan kesejahteraan rakyat, yang kesepuluh demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi. Sejak 500 tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat karena adanya sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan. Permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.
Sudah lazim dikisahkan istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu atau demokratia. Plato yang memiliki alasan Aristoteles 427 sampai 347 Masehi. Sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah demokratia itu. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi menurut Plato kala itu adalah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosoflah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memiliki atau penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara pertama kalinya ditemukan di negara kota Sitistate, di kota Athena Yunani kuno. Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktekkan bersifat langsung, artinya hak rakyat untuk memuat keputusan-keputusan politik yang dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang merupakan sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak dapat menikmati hasil demokrasi. Karena dalam negara modern demokrasi tidak bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi, abad pertengahan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta Piagam Besar. Sebelum abad pertengahan berakhir dan di Eropa Barat yang permulaan pada abad ke-16 muncul negara-negara nasional dalam bentuk yang modern. Maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural untuk memasuki zaman yang lebih modern, di mana akal memerdekakan diri itu pembatasannya sangat terbatas. Dan dua kejadian inilah yang disebut Renaissance, terutama berpengaruh di Eropa Selatan, seperti Italia. Praktik demokrasi mula-mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani mengatakan sebagai polis atau negara kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik. Makna res dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan publicus berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa, makna kata republik itu adalah sesuatu yang menjadi milik rakyat, dan kebebasan berpikir membuka jelasan ini di bidang politik. Nah, timbullah gagasan yang mengakibatkan dilontarkannya kecaman terhadap raja yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalis yang umumnya dikenal sebagai social konteks. Pada hakikatnya, teori-teori konteks sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menerapkan hak-hak politik rakyat. Saya Siti Syarofah dengan NIM 193141071. Di sini saya akan membahas tentang masa demokrasi. Yang pertama ada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal, presiden sebagai lambang atau berkedudukan sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dianggap gagal disebabkan karena adanya dominannya partai politik, landasan sosial ekonomi yang sangat lemah, dan tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUD 1950. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 di
dibubarkannya konstituante, kembalinya ke UUD 1945, tidak berlaku UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Yang kedua ada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 /MPRS /1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dengan berporoskan nasakom dengan ciri dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik. Terus terdapat juga penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain. Yang pertama, ada menggabungnya sistem kepartean, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Yang kedua, peranan parlemen lemah, bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden akhirnya membentuk DPR-JR. Yang ketiga, ada jaminan hak asasi manusia yang lemah. Yang keempat, terjadinya sentralisasi kekuasaan. Yang kelima, terbatasnya peranan pers. Dan yang keenam, kebijakan politik di luar negeri sudah memihak ke RSC atau Blok Timur. Selanjutnya materi yang ketiga tentang masa demokrasi Orde Baru. Pada pelaksanaan demokrasi Orde Baru ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuensi. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal sebab adanya 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada. Yang kedua, ada rekrutmen politik yang tertutup. Yang ketiga, ada pemilu yang jauh dari semangat demokratis. Yang keempat, pengakuan hak asasi manusia yang sangat terbatas. Yang kelima, tumbuhnya KKN yang merajalela. Dan ada juga sebab jatuhnya Orde Baru. Yang pertama, ada hancurnya ekonomi nasional atau disebut dengan krisis ekonomi, dan terjadinya krisis politik. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orba. Terus gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari presiden. Dan yang kelima, pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Dan berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Materi yang keempat yaitu tentang reformasi. Demokrasi yang dikembangkan pada reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan lembaga yang tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR, MPR, hasil pemilu pada tahun 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tertinggi yang lainnya. Terus terdapat juga masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain. Yang pertama, keluarnya ketetapan MPRI nomor 10 /MPR tahun 1998 yaitu tentang pokok-pokok reformasi. Yang kedua, terdapat ketetapan nomor 7 /MPRS pada tahun 1998 tentang penjamputan TAP MPR tentang referendum. Yang ketiga, terdapat TAP MPR RI
nomor 11 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN. Yang keempat, terdapat tab MPRI nomor 13 garis miring MPR garis miring tahun 1998, yaitu tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI. Dan yang kelima yang kelima ini tentang amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen 1, 2, 3, dan 4. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, saya Fadila Nur Aulia, NIM 19314141083, akan melanjutkan materi tentang pemerintahan yang demokratis. Suatu negara yang pemerintahannya berbentuk demokratis memiliki perbedaan dengan negara yang menganut paham lainnya seperti monarki atau liberal. Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menganut pemerintahan yang demokratis. Adapun syarat-syarat negara demokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan konstitusional, yaitu perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara, berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun, termasuk pemerintah, serta bertindak adil. Kemudian yang ketiga adalah pemilu yang bebas. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kelima adalah kebebasan berserikat. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi anggota organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintahan serta melakukan kontrol atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan. Dimaksudkan agar warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu mewujudkan partisipasinya dalam kehidupan bernegara. Keenam syarat tersebut harus dipenuhi dalam suatu pemerintahan yang demokratis. Jika tidak, apalagi terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut sebagai pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintah dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal. Maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolak ukur tersebut meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintah yang baik. Yang kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat. Yang ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Kemudian yang keempat adalah masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arumaisah
NIM 193141079. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, saling menghargai pendapat, menyadari keanekaragaman masyarakat, serta menaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Henry B. Mayo, nilai demokrasi terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga. Yang kedua yaitu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat yaitu mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang kelima yaitu menjamin tegaknya keadilan. Sedangkan menurut Andi Rohman Alamsyah, nilai demokrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan sesuai dengan hal yang diinginkan menurut norma dan etika yang berlaku. Yang kedua yaitu memberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga adalah saling menghargai antar sesama. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi merupakan bentuk sikap yang ditunjukkan dalam menghargai pendapat, terkhususnya dalam menghargai keanekaragaman perbedaan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.